Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mafira Iza, di pembelajaran matematika untuk materi sistem koordinat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Silakan mempersiapkan diri, duduk yang rapi, kemudian siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat, lanjutan dari yang kemarin ya. Oke. Nah, yang kita pelajari hari ini lebih ke kedudukan titik terhadap titik tertentu dan juga posisi garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Silahkan, untuk yang belum melakukan presensi, silahkan presensi terlebih dahulu. Di link yang sudah Ibu sediakan, juga Ibu sudah share di grup WhatsApp ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai masih pada KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajarannya yakni menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap titik tertentu dan juga posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, masih ingat materi minggu kemarin mengenai koordinat kartesius? Iya, koordinat kartesius kemarin adalah koordinat yang digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang yang menggunakan dua bilangan yang biasanya kita sebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Oke, bisa dilihat gambarnya. Koordinat dituliskan dengan X, Y dalam kurung. Koordinat X disebut absis dan koordinat Y disebut ordinat. Kemudian di situ ada titik A. Berarti kalau titik A seperti ini, kita dapatkan koordinatnya adalah negatif 4,1. Kok bisa? Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari. A, jika ditarik ke bawah ke sumbu X, terdapat angka negatif 4. Dan ketika ditarik mendekat sumbu Y, ternyata 1 gitu ya. Berarti koordinat titik A ini negatif 4,1. Absisnya negatif 4 dan ordinatnya 1. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai jarak. Jarak titik A ke sumbu X adalah 1, dan jarak titik A ke sumbu Y adalah 4. 1, 2, 3, 4. Dan ingat, jarak tidak pernah negatif. Ingat juga, kita sudah belajar mengenai kuadran-kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. Nah, hari ini Ibu punya permasalahan baru nih. Permasalahan pengiriman pizza. Oke. Jadi di sebuah toko pizza yang letaknya itu di perempatan jalan, ini toko pizzanya, mereka menerapkan sistem penjualan berupa pesanan antar, delivery order. Nah, suatu hari nih ada karyawan baru yang akan dilatih untuk mengantarkan pizza. Karyawan yang nomor 1, dia harus mengantar pizza ke pelanggan pertama yang namanya Tommy, kemudian ke pelanggan kedua namanya Diva. Kemudian ada karyawan 2 yang juga sedang di training, harus mengantarkan pizza ke rumah Dea dan juga ke pelanggan 2 yang bernama Bella. Oke. Tapi sayangnya mereka masih bingung membaca lokasi denah ini. Oke, kita sama-sama bantu yuk. Pertama, kita punya beberapa info nih dari permasalahan tersebut. Iya, karyawan 1 mau mengantar pizza ke Tommy, kemudian ke Diva. Kalau karyawan 2, iya, mengantarnya ke Dea, baru ke Bella. Nah, tapi sayangnya mereka belum tahu pasti letak pengantarannya. Jadi, apa masalah dari pengiriman pizza tersebut? Iya, gimana sih cara menentukan posisi pengantaran pizza untuk kedua karyawan? Oke, kita lihat sama-sama dulu ya. Di sini ada gambaran yang lebih jelas ya. Di sini ada toko pizzanya. A adalah tempat Tommy, B adalah tempat Diva, C tempat Dea, dan D tempat Bella. Sekarang kita sama-sama tentukan koordinatnya. Oke. A berapa? Ayo. Turun ke bawah. 7,5.
Iya. Kalau yang B, X-nya dulu nih, X-nya dulu. Sumbu X-nya 5, negatif 2. Sip. Yang C berarti negatif 10,4. Iya, negatif 4, mohon maaf. Negatif 10, negatif 4. Satu lagi yang D, berarti berapa? Yang D di sini negatif 7,2. Tepat sekali. Sudah pintar nih, udah bisa semua. Oke, lanjut. Setelah kita tahu koordinatnya, kita bantu karyawan 1 nih. Karyawan 1, alur perjalanannya tadi gimana? Dari toko ke tempat Tommy, baru ke tempat Diva. Mengikuti jalur merah ini ya. Berarti dari titik O 0,0, kemudian ke titik A 7,4, dan ke titik B 5, negatif 2. Sip. Nah, rute pertama dari toko ke Tommy atau dari titik asal 0,0 ke titik A. Jadi, berapa posisi Tommy dari toko? Atau dengan kata lain, kita mencari kedudukan titik A terhadap titik asal. Berapa? Kita udah belajar minggu kemarin? Iya, 7,4. Karena koordinatnya 7,4. Ya, jadi kedudukan titik A terhadap titik O adalah 7 satuan ke kanan. Kok bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kalau misal kembali ke gambar tadi, kan tengah-tengahnya perempatannya ada air mancur. Dari air mancur, melaju 7 km ke timur. Oke. Kemudian 4 km ke utara. Jadi ke timur baru ke utara. Gitu. Atau dari air mancur ke utara dulu 4 kilo baru ke timur 7 kilo. Bisa juga kan? Ada 2 cara berarti. Nah, setelah sampai ke rumah Tommy, karyawan 1 ini harus ke tempat Diva kan? Nah, tempat Diva ini berarti harusnya gimana? Dari 7,4 ke 5, negatif 2. Iya. Nah, bagaimanakah kedudukan titik B terhadap titik A? Kita udah tahu koordinatnya tadi 7,4 sama 5, negatif 2. Maka kedudukan titik B terhadap titik tertentu A adalah koordinat B dikurangi koordinat A. Oke, sama sini paham? Jadi gini jatuhnya. 5 dikurangi 7 sebagai absis dan negatif 2 dikurangi 4 sebagai ordinatnya. Jadi kita ketemu berapa? 5 kurangi 7, 2. Terus negatif 2 kurangi 4, negatif 6. Berarti negatif 2, negatif 6. Itu berarti 2 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Oke, kita coba. Dari A ke B, berarti 2 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Tepat ya? Atau dengan kata lain, kalau diilustrasikan di zona yang tadi, berarti 2 km ke barat, kemudian ke selatannya 6 kilo. Oke, nyebrang jalan Gatot Subroto. Yang ini tadi, sumbu X ini tadi kita ibaratkan sebagai jalan Gatot Subroto gitu. Atau bisa juga turun dulu, nyebrang jalannya 6 kilo, kemudian baru ke barat gitu. Oke, lanjut. Gimana untuk karyawan 2? Udah bisa lah ya, udah dicontohin 1. Oke, karyawan 2 ini berjalan dari toko ke tempat dia, kemudian ke tempat Bella. Iya. Oke. Jadi dari titik asal 0,0 ke negatif 10,4, negatif 4, mohon maaf. Kemudian ke negatif 7,2.
Oke. Pertama dari titik asal O ke titik C. Ya. Jadi itu artinya kita menentukan posisi titik terhadap titik asal. Titik C terhadap titik 0,0. Seperti minggu lalu, langsung saja berarti posisinya negatif 10, negatif 4. Yang artinya 10 kilo ke kiri dan negatif 4, artinya 4 ke bawah. Nah, kalau lihat di gambarnya tadi, berarti 10 km ke barat dan 4 km ke selatan gitu. Atau bisa ke selatan dulu 4 kilo baru ke barat gitu. Nah, ini yang penting. Kemudian perjalanan keduanya dari titik C ke titik D. Betul? Dari ke tempat dia ke tempat Bella. Berarti dari negatif 10, negatif 4 ke negatif 7,2. Gimana caranya tadi? Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Menentukan posisi titik D ini terhadap yang posisi C. Ya, kayak tadi. Berarti koordinat D dikurangi dengan koordinat C. Berarti negatif 7 dikurangi negatif 10, 2 dikurangi negatif 4. Berapa itu? Berapa ya? Udah belajar bilangan bulat harusnya bisa. Iya, 3,6. Negatif 7 ditambah 10 itu 3. 2 ditambah 4 itu 6. Berarti 3,6. Artinya 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Atau bisa diartikan 3 kilo ke timur dan kemudian 6 kilo ke utara. Atau sebaliknya 6 kilo ke utara dulu baru 3 kilo ke timur. Sampai sini paham ya? Nah, di sini Ibu memberikan contoh yang tanpa kontekstual, tanpa pengiriman pizza, langsung dari koordinatnya. Ini Ibu ambil dari soal yang kemarin. Oke. Nah, kita tentukan koordinat titik BCD, kita sendiri udah tahu ya kemarin. Nah, sekarang kita menentukan titik B, posisi terhadap titik D. Jadi, bagaimana kedudukan titik B terhadap titik D yang berwarna merah ini? Kalau dari yang telah kita pelajari tadi, berarti titik B, koordinat titik B dikurangi dengan koordinat titik D. Begitu ya? Oke, jadinya 3 dikurangi negatif 4, kemudian 1 dikurangi 1, yang artinya 7,0. Oke, ya, yang artinya 7 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Oh iya, langsung 7 gitu ya. Oke. Kemudian oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sampai pada apa ya? Mohon maaf, ini laptopnya sedikit. Nah, kemudian kita menentukan kedudukan titik C terhadap titik D. Ya, seperti yang tadi, berarti koordinat titik C negatif 4,3 dikurangi dengan koordinat titik D negatif 4,1. Berarti kita dapatkan 0,2. Yang berarti 0 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kita lihat benarkah? 1, 2. Betul ya? Oke. Terakhir untuk titik G. Untuk titik G, kedudukan titik G terhadap titik D itu berarti gimana? Koordinat titik G dikurangi koordinat titik D. Berarti 3 dikurangi negatif 4 dan negatif 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 7, negatif 4. Artinya 7 satuan ke kanan dan 1 satuan. Ayo, di sini ada yang tipe ya, ibunya mohon maaf. Berarti harusnya 7 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kan di sini negatif 4 ya. Iya, berarti ke
kanannya 7, ke bawahnya 4. Mohon maaf ya. Oke, next. Kita juga akan belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada yang ingat garis sejajar? Iya, garis sejajar adalah garis yang jika garis itu berada dalam satu bidang datar, maka mereka tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang. Contohnya adalah ini, garis A1 dan garis A2. Ada lagi garis C1 dan C2. Kita lihat, kalau C1, C2 diperpanjang, maka dia nggak akan ketemu ya. Iya. Kemudian ada garis berpotongan. Dua garis disebut berpotongan jika apa ya? Jika memiliki titik potong atau titik persekutuan. Contohnya, garis A yang berpotongan garis C di titik P. Kemudian garis A berpotongan dengan garis B di titik Q. Jadi titik ini namanya titik persekutuan atau titik potong gitu ya. Ada satu lagi garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu garis berpotongan yang membentuk sudut siku-siku. Contohnya adalah nih, garis A berpotongan dengan garis C di titik P dan membentuk sudut 90 derajat. Itu namanya garis tegak lurus. Jadi garis A tegak lurus dengan garis C. Oke, next kita lanjut ke materinya. Bisa diperhatikan, ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Kok bisa garis sejajar sumbu X? Lihat, L1 ini sumbu X-nya kan yang mendatar ini, yang horizontal. Lihat L1, L2, L3, L4 sama-sama horizontal. Jadi garis-garis ini adalah sejajar dengan sumbu X. Dan tegak lurus sumbu Y. Kok bisa? Lihat, sumbu Y-nya kan yang tegak atau vertikal. Sedangkan L1 horizontal. Oh iya, tegak lurus ya. Tegak lurus gitu. Ada lagi, kalau ini berarti garis-garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Begitu ya. Kita lihat contohnya M2. Tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Di sini apa kalau ini? Garis apa ini? Garis berpotongan, betul. Garis N1 dan N2 berpotongan di sini. Dan ternyata garis-garis ini merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kok bisa? Lihat, garis N1 memotong sumbu Y di 0,3 dan memotong sumbu X di 2,0. Sedangkan garis N2 ini memotong sumbu Y di 0,1 dan memotong sumbu X di negatif 4,0. Jadi kalian bisa menggambarkan banyak garis yang memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y sebenarnya. Lanjut, gimana kalau kita diminta menggambarkan sebuah garis yang melalui titik A 3,2 dan memotong sumbu X dan sumbu Y? Pertama tentunya kalian gambar koordinatnya terlebih dahulu, kemudian kalian gambarkan titik A-nya. Oke, sudah. Kemudian kalian potongkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena banyak sekali garis yang bisa digambar di situ. Contohnya garis L melalui titik A, di sini berpotongan di 0,5 dan juga di 5,0. Ini untuk garis M berpotongan di 0,1 dan negatif 3,0. Kalau garis K di 1,0 dan ini berapa ini ya? Negatif 1,2. Berarti 0, negatif 1,2 kali ya. Oke, jadi begitu. Sekian presentasi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk tugasnya Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ya, berupa file. Nanti anak-anak diminta mengerjakan soal mengenai kedudukan titik terhadap titik lain dan juga mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selamat mengerjakan. Semoga sukses, sehat selalu, dan Assalamualaikum.